Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Persona Channel Test. Bagi teman-teman yang mengikuti seleksi P3K tahap 2 dan telah dinyatakan lulus seleksi administrasi, saya ucapkan selamat. Selanjutnya teman-teman akan mengikuti seleksi kompetensi teknis P3K dengan CAT. Bagi teman-teman yang mengambil formasi jabatan penyuluh kehutanan, pada video kali ini kita akan berikan materi dan juga latihan-latihan soal untuk meningkatkan peluang teman-teman dalam peringkat, peringkat pertama dan lulus sebagai ASN P3K. Dan tentunya untuk materi dan latihan soal sudah sesuai dengan kisi-kisi yang paling terbaru yang dikeluarkan oleh Kemenpan RB dan juga FR dari teman-teman kita yang telah lulus pada P3K tahap pertama. Sebelum kita mulai, jangan lupa di-subscribe dan jika sudah, saya akan informasikan terkait jadwal pelaksanaan P3K dengan CAT. Nah, berdasarkan surat dari Kepala BKD, untuk pelaksanaan P3K untuk seleksi kompetensi dengan CAT itu akan dilaksanakan tanggal 17 April sampai dengan 16 Mei tahun 2025. Jadi persiapkan strategi dalam belajar ya teman-teman. Selanjutnya mungkin teman-teman juga sudah tahu bahwa untuk soal tes P3K itu ada 4 subtes, diantaranya ada tes kompetensi teknis, ada tes manajerial, ada tes sosiokultural, dan ada tes wawancara. Bagi teman-teman yang ingin mengetahui kemampuan manajerial, sosial, kultural, dan wawancara teman-teman apakah sudah maksimal atau belum, teman-teman bisa mengikuti simulasi tesnya. Di videonya ada di deskripsi ya untuk linknya. Dan selanjutnya kita akan fokus di materi. Oke, kita mulai dari materi manajerial. Ya, materi manajerial di sini sudah diinformasikan oleh Kemenpan RB dan juga BKD. Jadi untuk kompetensi manajerial ada 8 topik yang harus teman-teman pelajari, yakni integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan dan pengambilan keputusan. Nah, ini resmi ya yang dikeluarkan oleh BKN dan juga Kemenpan RB terkait kompetensi masing-masing ini. Ini kompetensi manajerial ya. Dan di sini juga teman-teman harus tahu terkait definisi dan juga indikator-indikator pelaku untuk bisa menjawab dengan benar soal-soal tes manajerial. Karena untuk soal manajerial tidak akan jauh dari 8 kompetensi manajerial ini. Oke, kita mulai dari integritas. Integritas sendiri, definisinya yang dikeluarkan oleh Kemenpan RB dan juga BKD, itu adalah konsisten berperilaku selaras dengan nilai, norma, dan atau etika organisasi dan jujur dalam hubungan dengan manajemen, rekan kerja, bawahan langsung, dan pemangku kepentingan, menciptakan budaya etika tinggi, bertanggung jawab atas tindakan atau keputusan beserta resiko yang menyertainya. Jika teman-teman mendapatkan soal yang definisinya seperti ini, maka ini masuknya soal integritas. Nah, ketika masuk, soal integritas, maka teman-teman harus memilih pilihan jawaban yang mengacu pada indikator perilaku, untuk integritas ini. Di antaranya, bertingkah laku sesuai dengan perkataan, berkata sesuai dengan fakta, cari pilihan jawaban ini, jika tidak ada, coba cari melaksanakan peraturan kode etik organisasi dalam lingkungan kerja sehari-hari pada tataran individu atau pribadi. Cari, pilihan jawaban yang mirip-mirip dengan, pernyataan ini. Kalau tidak ada, kita selanjutnya tidak menjanjikan atau memberikan sesuatu yang bertentangan dengan aturan organisasi. Jika tidak ada, teman-teman bisa dibaca untuk uh, indikator perilaku yang selanjutnya. Maka dari itu teman-teman harus dipelajari terkait indikator perilaku ini. Supaya apa? Supaya poin yang teman-teman dapat maksimal untuk tes kompetensi manajerial. Dan ini adalah hanya preview saja dari keseluruhan modul yang telah kita susunkan buat teman-teman belajar. Dan jika teman-teman tertarik untuk mendapatkan materi ini, saya akan informasikan di akhir video sudah termasuk manajerial, sosiokultural, dan wawancara, serta teknis beserta soal-soalnya lengkap. Oke, kita lanjut ke fokus materi teknis. Materi teknis sendiri itu sudah diinfokan terkait kisi-kisinya oleh Kemenpan RB di dalam surat B5767 MSM 0100 2024 terkait materi pokok soal seleksi kompetensi teknis dengan CAT untuk seleksi pengadaan P3K tahun anggaran 2024. Jadi untuk yang tahap 2 ini masih menggunakan anggaran 2024. Oke, dan isinya apa saja untuk materi yang harus teman-teman pelajari?
untuk jabatan penyuluh kehutanan, di sini ya teman-teman ada 5 pokok ya yang harus teman pelajari, yakni perencanaan penyuluhan kehutanan, penyebarluasan informasi penyuluhan kehutanan, pendampingan pemberdayaan saran penyuluhan kehutanan, kemudian pengambilan sistem penyuluhan kehutanan, pengembangan sistem penyuluhan kehutanan, kemudian pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyuluhan kehutanan. Untuk kemampuan khususnya sama dengan kemampuan umum ya teman-teman. Jadi teman-teman hanya 5 eee, tema atau topik yang harus teman-teman pelajari. Dan di sini kita sudah buatkan materi resumenya, modulnya buat teman-teman mempelajari ya. Karena saya tahu untuk P3K yang mengikuti seleksi P3K itu sudah berkeluarga, sudah bekerja di instansi masing-masing, sehingga terbatas waktu untuk mencari referensi-referensi yang segini banyaknya. Oke, kita sudah bantu resumekan buat teman-teman untuk mempermudah belajar. Selain dari sini juga kita sudah, mencari informasi terkait, materi dan juga latihan-latihan soal dari teman kita yang telah lulus di P3K tahap pertama. Kayak dari kedua ini, sumber ini kita buatkan modulnya buat teman-teman. Di antaranya, di sini ya tentang terkait kemampuan umum perencanaan penyuluhan kehutanan. Di sini teman-teman bisa dibaca ya, di-pause dibaca. Dan ini adalah preview saja dari keseluruhan, materi kemampuan umum ataupun kemampuan khusus yang telah kita susunkan. Dan jika teman-teman tertarik dan ingin, memiliki atau ingin mempelajari modul yang telah kita susunkan untuk mempermudah belajar, nanti saya akan infokan di akhir video bagaimana cara mendapatkannya. Dari sini kita buatkan latihan soal dalam video ini, khusus video ini kita buat ala-ala CAT ya teman-teman. Jadi nanti saya akan berikan soal dan ada batas waktu pembahasan, setelah waktunya habis nanti akan muncul pembahasan ya teman-teman. Sebagai informasi untuk, soal dan pembahasan tidak akan saya bacakan. Coba teman-teman baca sendiri ya, tujuannya untuk apa? Agar teman-teman terbiasa membaca dan tujuan akhirnya teman-teman bisa mengerjakan soal dengan cepat ya, supaya tahu maksud dari soal, apa tujuan dari soal itu seperti apa. Oke, kita mulai dari soal yang pertama, silahkan dikerjakan teman-teman.
Oke teman-teman, untuk soal yang ini coba jawab di kolom komentar, dan ini adalah soal preview saja dari keseluruhan soal-soal yang telah kita susunkan dan buat. Nah, teman-teman bisa order materi dan juga latihan soal ke WA kami 089696117841 atau langsung klik link yang ada di deskripsi ya. Untuk harganya sendiri sangat-sangat terjangkau sekali, linknya ada di deskripsi. Dan materi yang akan teman dapat yakni modul teknis, modul Mensos One, paket soal, dan juga pembahasan sudah lengkap. Kemudian total soal lebih dari 500 soal yang bisa teman-teman kerjakan untuk meningkatkan peluang teman-teman lulus di P3K tahap kedua. Dan semuanya ini formatnya PDF ebook ya teman-teman. Oke, jika tertarik silahkan hubungi admin kami untuk linknya ada di deskripsi ya untuk link WA-nya. Oke, sekian dari kami. Mudah-mudahan ada tambahan informasi dan juga skill buat teman-teman agar bisa lulus P3K tahap 2 ini. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.